Halo bestinya kata Ani. Besti, polemik permasalahan DJ Panda dan Erika Carlina yang kini sudah sampai ke ranah yang berwajib emang terus jadi sorotan warganet. Meski sudah membuat 2 video klarifikasi dalam akun media sosialnya dan telah menerima banyak cancelan untuk pekerjaannya sebagai DJ, namun hal itu kayaknya belum bisa meredakan banyak netizen yang gerak terhadap DJ Panda. Terlebih belum lama ini dalam podcastnya bersama Denny Sumargo, Brevi sempat mengatakan kalau Panda tersulut emosi lantaran dibandingkan dengan dirinya dan juga mengungkapkan salah satu dugaan chat Panda dalam sebuah grup WhatsApp yang menyebut kalau anak yang dikandung Erika bapaknya itu adalah Bram atau beramai-ramai. Setelah gue recap, ini menurut gue pribadi, setelah gue recap masalahnya, alasan-alasannya, bukti-buktinya, si P ini melakukan hal tersebut karena tersulut, Bang. Tersulut sama fans-fansnya yang dia bilang, dia pun mengaku di klarifikasi yang baru di videonya. Dia tersulut karena banyak orang-orang yang nyerang dia, membanding-bandingkan gue sama dia, terus juga menghina-hina dia di TikToknya atau di Instagramnya, gue nggak tahu. Sampai akhirnya dia tersulut untuk menghina. Jadi mungkin di grup itu ada yang ngirimin link postingan, dia tersulut. Dia terus dari fans-fansnya sendiri yang bahkan. Mana lu punya background history berdua sendiri lagi. Iya kan yang lu cerita. Betul, kan ya. Terus dia tersulut, dia ngeledek. Lu tahu ini mungkin konteksnya kayak gini, cuman gue nggak tahu bahasanya gimana, Bang. Lu tahu gak sih tuh cewek lagi hamil, lu lihat ntar bapaknya siapa. Di poin itu dia tidak mengakui bahwa dia bapaknya. Iya. Ya, lu lihat ntar tanya siapa bapaknya tuh. Nih gue ada hasil USG-nya gini. Tapi kan bisa juga POV-nya adalah lu lihat nanti mau sama siapa, bapaknya gua. Bisa jadi, bisa betul, gitu kan, bisa ada jadi. 2 POV. Bisa jadi. Tapi yang jahat bukan bagian itu. Penyebaran data pribadi jelas kriminal, it's crime. Oke. Karena rumah sakit pun waktu Erika cerita, rumah sakit juga berhak menuntut itu. Oke. Boleh, karena itu data rumah sakit yang classified. Oke. Itu orang-orang nggak boleh tahu. Ini even disebar di grup yang isinya 500 orang. Oke. Kedua, poin berikutnya adalah dia seakan-akan memerintahkan fans-fans di grup itu untuk membombardir pada hari kelahiran Erika nanti. Seperti apa? Tanya guys, bapaknya siapa tanya. Serang-serang kayak gitu-gitu. Buktinya gue ada semua. Tuh, gue lagi mikir ya. Tanya siapa bapaknya. Itu kan ada usaha untuk menyerang mental orang kan ya. Karena kan kondisinya kayak begitu. Apa mungkin maksudnya tanya bapaknya siapa, habis itu dia muncul gua bapaknya gitu? Bisa jadi. POV 1, POV 2 yang mana ya? Iya benar. Iya, POV 2 yang mana? Lebih ke pengen bikin Erika menderita. Nah, gue bisa bantah itu. Ya benar, yang Erika menderita benar. Cuman gue bisa bantah kalau dia mau menyombongkan diri kalau dia adalah bapaknya. Nggak di sana. Karena ada chat gini om. Berapa kali tuh bapaknya beramai-ramai. Oh, udah digiring maksud lo. Oh iya sih aja. Itu yang menurut gua, wow, 500 orang ini dan semuanya responsif tuh. Wah, pada balas-balasan fans-fans pada ngata-ngatain. Lu lihat deh baca. Ngata-ngatain juga. Bilangnya apa kira-kira ya, gambaran? Pergaulan bebas lah, apalah gue juga lupa lah kalimatnya gimana. Iya, ceweknya lebih spesifik nyerang ke Erikanya ada nggak di situ? Kayak, wah ini cewek emang nggak bener apa lo segala macem gitu. Gue lupa, ada di handphone sih. Ada di handphone. Gue nggak mau salah ngomong lah karena gue ngomong kan fakta. Iya. Terus impactnya apa? Impact dari itu. Since day one mereka ngobrol di grup itu muncul mulai om. Serangan-serangan ke DM Erika. Oh udah muncul. Teror-teror yang tadi gue maksud itu. Cie Bumil, Cie aborsi nih ya. Apa kabar nih kehamilannya? Apa kabar nih? Itu nggak pernah nongol selama 8 bulan sebelum dia ngomongin itu di WA group. Aborsi? Dituduhnya. Ada keinginan aborsi maksudnya? Enggak, karena kan tidak kelihatan. Jadi orang-orang nggak tahu kalau dia tuh masih hamil atau enggak gitu. Kan dia menutupi itu selama 9 bulan dong. Iya. Aduh, serem amat itu ucapnya kalau emang benar. Anyway Besti, ramainya polemik DJ Panda dan Erika Carlina ternyata nggak cuma berdampak pada DJ Panda yang kini udah dilaporin ke pihak yang berwajib sama Erika, tapi juga bermunculannya orang-orang yang mengaku pernah jadi korban DJ Panda. Salah satunya adalah GLC yang mengungkapkan pelecehan serta karirnya
yang diduga pernah dimatikan oleh DJ Panda, di mana curahan hatinya yang merasa korban dari DJ Panda diunggah dalam akun TikToknya belum lama ini. Dan gak cuma itu aja, dalam video lain yang ia unggah di akun TikToknya, ia pun diduga menyindir DJ Panda NPD, sok ganteng, hyper, si paling tajir, bahkan menyebut sales penghasut orang. Terlebih dalam video yang beredar di sosial media, terlihat tangkapan layar dari dugaan akun Erika yang juga menyebut kalau ia baru akan menemui kalau wanita yang sudah melahirkan anaknya lebih dulu ditemui. Sementara itu, Besti Togar Sitomarang yang merupakan praktisi hukum dalam unggahan di akun TikToknya menanggapi ramainya polemik yang diduga tentang DJ Panda dan juga Erika, di mana menurutnya dalam unggahan tersebut tidak ada kewajiban hukum laki-laki yang menghamili wanita untuk menikahinya, namun bisa dimasukkan ke gugatan perdata terkait nafkah anak, dan gugatan tersebut juga harus disertai bukti kuat. Sementara itu di sisi lain, Besti DJ Bravi dalam unggahan di akun TikToknya justru terlihat mengunggah video Erika yang menyatakan kalau perihal sang kekasih tak menuntut soal pertanggungjawaban dari laki-laki yang diduga telah menghamilinya. Namun laporan Erika menegaskan perihal adanya dugaan ancaman yang ia terima dan membahayakan diri serta janinnya. Kalau seorang laki-laki menghamili wanita dan laki-laki itu tidak mau tanggung jawab, maka tidak ada kewajiban hukum. Laki-laki itu harus mengawini, harus menikahi apabila perempuan hamil. Tapi yang bisa dilakukan oleh pihak perempuan itu ada beberapa, dan memang ini harus masuk ke dalam ranah gugatan keperdataan. Dan di dalam gugatan keperdataan itu, pertama bisa dimintakan terkait nafkah untuk si anak, dan juga kedua itu adalah bisa dimintakan tes DNA dari si laki-laki tersebut. Dan dalam hal ini kalaupun dia melakukan satu gugatan, itu harus mempunyai bukti-bukti lengkap, baik itu kalau memang ada tulisan, ada perjanjian, ada bukti rekaman, ataupun hal-hal yang lain, terutama saksi yang tahu bahwa betul laki-laki inilah
yang wajib mempertanggungjawabkan secara keperdataan. Nah, itu bisa ditempuh melalui satu gugatan yang namanya gugatan perdata. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok. Aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia. Cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil kok nutupin ini kok. Nah, bicara perihal dugaan ancaman DJ Panda yang dilakukan kepada Erika, dalam podcastnya bersama Denny Sumargo, DJ Panda pun akhirnya membongkar semuanya, Besti. Mengaku berawal dari sakit hati dan cemburu, DJ Panda diduga mengakui perihal ancaman tersebut dan memang berniat menyerang Erika. Meskipun ia tidak mengingat secara pasti lantaran kalimat dugaan ancaman tersebut ada di grup WhatsApp. Namun DJ Panda menegaskan siap untuk bertanggung jawab, Besti. Nah, di sisi lain Bella Sembiring yang juga kerap terlihat menikmati musik di klub malam pun memberikan pesannya nih untuk DJ Panda yang menurutnya belum ada setahun belakangan ia dengar namanya di dunia DJ. Dimana menurutnya DJ Panda sebaiknya balik lagi aja sebagai DJ residen, gak usah jadi guest star DJ lagi, cenah. Dan dalam wawancaranya bersama awak media, Bella Sembiring pun mengungkapkan kesalutannya pada DJ Bravi yang merupakan kekasih Erika sekarang, Besti. Dimana publik pun mengetahui bagaimana DJ Bravi kerap jadi garda terdepan untuk melindungi Erika. Di situ kamu ada kayak nulis tujuannya pengen jadi intinya tujuannya adalah supaya nanti kalau udah lahiran fans-fans kamu itu pada nyerang Erika. Iya kok. Betul itu? Betul. Oh, memang kurang ajar kamu ya. Maaf ya, saya harus ngomong kayak Iya, begitu ya. Karena Saya akui saya salah kok. salah itu nggak bisa saya benarkan. Saya akui saya salah. Berarti di situ kok ada mengancam juga. Saya nggak ingat kok, tapi anggap aja itu saya lakukan. Oh, bahaya dong. Kalau misalnya kamu lakukan pengancaman, kamu bisa dituntut nanti. Saya siap kok. Saya salah. Tunggu dulu, gini loh maksudnya. Kan pengancaman itu ada sesuatu yang bisa berhubungan dengan pidana. Iya. Oke, kamu inget-inget lagi. Kamu Iya, ada kok. ngancem nggak di situ? Ngancem yang sesuatu yang bisa mengambil harkat martabat orang, nyawa orang atau apa, itu pengancaman. Ngerti kan pengancaman kok. kan? Ada nggak di Ngerti. situ? Apa sih yang kau tulis di situ? Intinya apa deh? Saya tidak ingat kok. Grupnya masih ada? Grupnya masih ada. Bisa dong kamu search gitu. Grup itu settingannya per 24 jam hilang kok. Oh. Jadi barang bukti kau nggak punya? Nggak punya kok. Oke, matilah. Dan kalau dilaporin polisi, jalanin. Jalanin kok. Karena katanya dengar-dengar udah dilaporin. Jalanin kok. Berat kali masalah anak udah. Nah, lu ada bilang nggak kalau anaknya Erika itu ke fans-fansmu, lihat aja nanti ini pasti anaknya anak Bram, rame-rame. Saya nggak ingat kok. Saya nggak punya bukti apapun. Kalau ada buktinya, Loh, soalnya Ya kalau DJ Panda itu kan belum ada setahun. Selama ini kan aku juga lihat dia dari tahun lalu itu dia cuma menjadi DJ residen di salah satu kota. Dan sekarang ada banyak job. Jadi ini pelajaran hidup saat kita tidak ada duit itu adalah takdir. Banyak duit itu cobaan. Ini untuk Panda. Ya sebenarnya si Panda ini sedang ditertawakan dengan para suhu-suhu yang sudah istirahat. Itu udah hal biasa lah ya begitu. Ya maksudnya Panda ini banyak-banyak belajar aja lah Dik. Ini sebenarnya udah hal biasa. Jujur aja ya untuk di dunia malam itu udah hal biasa. Hanya saja si Panda ini baru terjun. Jadi dia tuh kaget. Siapa sih yang nggak kaget kalau dikenal orang dia wow gitu. Kan nggak kaget banget. Star syndrome. Star syndrome sih bisa bilang yes. Star syndrome ya buktinya kalau kita nanya schedule dari 4-5 bulan sebelumnya, cakep banget. Ya ini resiko karena para klub lebih baik menjaga kenyamanan para tamu-tamu reguler. Karena kalau klub itu kan memiliki tamu-tamu reguler. Nah sekarang kan masalah ini kan benar-benar viral. Kita dalam keadaan sadar aja bisa emosi kan lihat orang. Kalau kita kalau minum, jadi ya wajar kalau mereka itu ya emang gue juga mendukung sebenarnya jujur aja di sosmed gue tulis blacklist tapi masih ke DJ Panda. Kalau untuk Natalie
Mending Natali itu mengakui kalau memang betul ada kalian berniat untuk membuat video seperti itu, mau sindiran, mau apalah, ya akuin aja manusia ngelakuin kesalahan manusiawi kok sayang, itu aja. Ini kan akan menjadi track record ya, track record terus, apalagi kayak di dunia malam gitu kan, kayak di klub itu kan kita kadang kalau kita lagi minum, lagi joget, keinget orang yang buat kita kesel, apalagi orang yang ada di depan kita, itu kan beresiko. Iya dong, tapi kalau gue lihat mendingan si Panda ini balik aja deh. Jadi DJ resident sayang, jangan keliling-keliling Indo, jangan sampai ke luar negeri sana sayang. Karena kan kita tahu fans dari si Erika itu banyak, fans dari si Dami itu juga banyak. Mendingan Panda diam duduk manis balik jadi DJ resident, gak usah lagi jadi gestar sana, gestar sini, udah nggak usah, gue juga nggak setuju. Awas nih para klub nih ya, kalau sampai ngundang dia nggak usah, gue bilang daripada hancur properti lu, gitu aja. Erika lagi dia kan, jadi gini, si Brevi itu kalau aku perhatiin dari dulu kan, itu kan ada menyimpan rasa gitu kan, tapi dia tuh keren, top banget. Karena apa? Lu mau terima cewek yang dari dulu lu suka dalam keadaan apapun. Karena itu jarang banget ada di muka bumi ini cowok yang mau menerima wanita yang dia cintai dalam keadaan apapun. Itu sangat-sangat tepat ya, namanya lelaki. Jika dia mencinta lelaki ini kayak gue ya, laki gue cinta sayang sama gue, dia akan melindungi gue lahir dan batin, jiwa dan raga. Mana ada laki-laki yang mau melihat wanita yang dia cintai menangis. Hanya itu aja yang buat gue salut lihat Brevi. Oke. Yap, semoga masalahnya cepat selesai ya Besti. Dan semoga ini jadi pelajaran untuk kita semua juga, agar lebih hati-hati dalam bersikap, karena akan ada yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.